Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam ibu-ibu semuanya. Selamat malam, Bu. Ini gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah tambah sehat, Bu. Alhamdulillah. Bu. Iya, ini sepertinya lagi musim pancaroba ya. Jadi saya harap ibu-ibu semuanya bisa menjaga kesehatan dengan baik ya. Ya, Bu. Karena ini saya sendiri sebetulnya kurang enak badan ya. Tapi tidak apa-apa. Demi kegiatan kita kali ini ya tetap harus semangat. Walaupun malam hari ya kita tetap harus mengadakan kegiatan sinkronus ya kita ayo-ayo aja ya. Ya, siap, Tetap Bu. semangat ya ibu-ibu ya. Ya. Oke, baik. Hari ini kita memasuki hari keberapa? Hari ke berapa ya, Bu? Terlalu Hari lupa, keberapa? Bu. Sudah saking saking banyaknya ini ya menghitung hari ya Bu Rina ya sampai lupa. Betul, Bu. Iya, Bu. Banyak Hari kegiatan. ke-8 ya. Ini hari ke-8. Baik, mungkin sebelum kita membicarakan tentang materi hari ini lebih lanjut, saya ingin salah satu membantu saya untuk memimpin doa mungkin. Saya, Bu. Saya, Bu. Sampai bareng. Oke, duluan Bu Desi. Mungkin silahkan Bu Desi. Ya, ibu-ibu, mari sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, kita melakukan doa terlebih dahulu agar yang kita dapatkan dapat bernilai ibadah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Selesai. Baik, terima kasih Bu Desi sudah memimpin berdoa. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita hari ini memasuki hari ke-8 di pelatihan untuk program sekolah penggerak ini. Jadi sudah hampir ya ibu-ibu ya, tinggal sedikit lagi kita akan di penghujung acara istilahnya ya. Jadi untuk materi kali ini adalah pembelajaran orang dewasa atau biasa yang kita sebut dengan POD. Sebelum saya tayangkan mungkin slide PPT-nya, mungkin saya ingin bertanya di sini siapa yang bisa menyebutkan orang dewasa itu apa sih? Saya, Bu. Siap. Oke, Bu Rina silakan. Orang dewasa. Kalau menurut saya orang dewasa itu yang sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, Bu. Oke, good. Ada lagi? Saya, Bu. Oke, Bu Desi silakan. Yang sudah bisa mengenal mana yang lebih baik, yang lebih buruk. Oke, bagus. Ada lagi mungkin? Orang yang bisa mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Ya, oke. Semuanya jawabannya betul ya. Wah, hebat. Hebat banget nih ya ibu-ibu semuanya ya. Jadi semua jawabannya betul. Jadi orang dewasa adalah orang yang bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Orang yang bisa tadi apa? Bu Rina tadi bilang Menyelesaikan masalahnya sendiri. menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, semuanya itu adalah definisi orang dewasa. Tidak ada yang salah, semuanya betul. Tapi orang dewasa di sini bisa diartikan menjadi diartikan di 3 dimensi. Yang pertama dimensi biologis, dimensi sosial, kemudian dan dimensi psikologis. Nah, dewasa secara biologis itu adalah ya dilihat sesuai dengan mungkin kelengkapan alat-alat reproduksinya, pertumbuhan badannya, dan sebagainya. Kemudian untuk dewasa secara sosiologis bahwa yaitu seseorang yang sudah bisa melakukan peran-peran sosialnya di masyarakat. Kemudian untuk dewasa secara psikologis adalah mohon maaf, ini saya sambil batuk-batuk. Minum, Bu, minum. Iya, jadi seseorang yang bisa dikatakan dewasa secara psikologis adalah dia yang sudah bisa memiliki tanggung jawab terhadap keputusan-keputusannya, menyelesaikan masalah-masalahnya. Nah, itu termasuk dewasa secara
psikologi. Sampai di sini paham ya? Paham, Bu. Bu. Oke. Nah, sekarang mungkin sebelum materi, ini kayaknya dari tadi udah lemas saja karena ini apa ya? Malam ya mungkin ya. Jadi karena dari tadi udah capek banget. Gimana kita kalau sebelum kita ke materi, sebelum saya menayangkan PPT, kita maaf, kita ice breaking dulu. Siap, Bu. Kita ice breaking dulu ya. Oke, jadi biar semangat lagi, biar semangat lagi. Oke. Tolong fokus ya terhadap apa yang saya ucapkan. Siap. Oke, jadi permainan kita akan bermain-main nih hari ini. Jadi permainannya namanya kuda dan sapi. Kuda dan sapi. Kuda dan sapi. Oke, petunjuknya adalah ikuti apa yang saya ucapkan. Siap. Oke, bisa dimulai ya? Bisa, Bu. Oke. Boleh. Bu Anis, mikrofonnya mungkin, Bu. Oke, Bu Anis mungkin Ya. oke, sudah on. Sekali lagi ikuti apa yang saya ucapkan. Siap ya semuanya ya? Siap. Siap. Oke. Sapi-sapi, kuda-kuda. Sapi-sapi, Sapi-sapi, kuda-kuda. Sapi kuda, sapi kuda. Sapi-kuda, Sapi-kuda, sapi-kuda. Sapi-sapi, sapi, kuda-kuda. Sapi-sapi, sapi, kuda-kuda. kuda. Berapa jumlah sapi? Iya, 6. Salah. Ya, Bu. Salah. Oke, lagi. Lagi ya, fokus. Fokus. Oke, fokus. Ya. Sapi, kuda, kuda, sapi. Sapi, kuda. Sapi, kuda, kuda, sapi. Sapi, kuda, kuda, sapi. Sapi, kuda, Sapi, kuda, sapi. kuda, sapi. Kuda-kuda, sapi-sapi. Kuda-kuda, Kuda, sapi-sapi. sapi-sapi. Berapa jumlah kuda? Kuda sapi. Ayo, berapa? 7. Berapa jumlah kuda? Satu-satu. 1. Oke. Nyerah? Gimana? Ya, Bu. Tidak saya Nyerah? hitung, Bu. Oke. Jawabannya tergantung di instruksinya. Tadi saya kan bilang, ikuti apa yang saya ucapkan. Ketika saya bilang kuda-kuda sapi-sapi, benar. Ibu-ibu semua sudah mengikuti ucapan saya. Tapi ketika saya bilang berapa jumlah sapi, kenapa dijawab jumlahnya? Oh iya, kenapa enggak Jawabannya harusnya mengikuti apa yang saya ucapkan. Nah, ini salah satu permainan yang sangat sederhana, tetapi bisa untuk ibu-ibu terapkan mungkin di sekolah terhadap anak didik ibu-ibu semuanya. Jadi ini untuk mengembalikan fokus atau konsentrasi ketika anak udah mulai istilahnya tidak hilang konsentrasi di dalam kelas atau mungkin tidak konsentrasi di dalam kelas begitu ya. Oke, karena sudah ice breaking, jadi kita lanjut ke materi ya. Ya, Bu. Karena laptop saya sedang error, saya boleh minta bantuan salah satu peserta untuk mungkin menayangkan PPT. Boleh, Mungkin Bu. Bu Desi bisa membantu saya, Bu. Ya, Bu. Oke, monggo Bu, ditampilkan tadi yang sudah saya kirimkan, Bu. Oke. Nah, ini dia. Pembelajaran orang dewasa. Di bawahnya Bu Desi. Oke, lanjut. Nah, ini adalah yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah pengertian pembelajaran orang dewasa. Kemudian yang kedua adalah teori pembelajaran orang dewasa. Kemudian yang ketiga adalah karakteristik
belajar orang dewasa, dan yang terakhir adalah prinsip pembelajaran orang dewasa. Berikutnya, Bu Desi. Nah, ini adalah pengertian dari pembelajaran orang dewasa. Di sini disebutkan pembelajaran orang dewasa itu disebut dengan andragogi. Andragogi ini berasal dari bahasa Yunani, di mana terdiri dari dua kata, yaitu aner dan agogi. Aner di sini berarti orang dewasa, dan agogi ini adalah membimbing. Jadi, andragogi ini dapat diartikan memimpin atau membimbing orang dewasa. Selanjutnya, Bu Desi di atasnya. Nah, kemudian teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles. Nah, Malcolm Knowles ini adalah salah satu pencetus teori pembelajaran orang dewasa yang sangat terkenal, yang teorinya sudah dipakai di mana-mana. Jadi, kali ini kita akan mengenal teori pembelajaran menurut Knowles. Di sini, kita sambil buka ini juga. Andragogi ini dikenal karena teori dari Malcolm Knowles. Jadi menurut Knowles, andragogi di sini adalah seni atau ilmu pembelajaran bagi orang dewasa. Nah, seperti yang saya katakan tadi di awal, orang dewasa itu yang seperti apa? Nah, orang dewasa itu ya yang umurnya sudah cukup menurut hukum, kemudian orang yang sudah bisa menyadari peran dan tanggung jawabnya di masyarakat, kemudian dia bisa juga bertanggung jawab terhadap keputusan yang dia ambil, begitu. Lanjut, Bu Desi. Baik, selanjutnya adalah karakteristik belajar orang dewasa. Nah, kalau kita melihat di situ karakteristiknya ada 5, jadi itu adalah karakteristik belajar orang dewasa yang terdiri dari konsep diri, kemudian motivasi belajar, kemudian orientasi belajar, kesiapan belajar, dan pengalaman. Konsep diri di sini mungkin di next dulu, Bu Desi. Oke. Nah, konsep belajar di sini, konsep diri di sini adalah orang dewasa memiliki konsep diri untuk bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusannya di dalam hidupnya. Maka dari itu, individu dengan pribadi yang tergantung kepada orang lain, di sini bukan merupakan karakteristik belajar dari orang dewasa. Jadi, konsep diri di sini diartikan orang dewasa ini memiliki kepribadian atau tanggung jawab terhadap keputusan-keputusan yang diambilnya sendiri. Kemudian untuk pengalaman, nah orang dewasa ini tentu saja memiliki banyak pengalaman dibandingkan dengan anak-anak. Oleh karena itu ya, Bapak, Ibu-ibu sekalian, pengalaman menjadi suatu sumber belajar yang sangat berharga bagi orang dewasa. Kemudian selanjutnya adalah kesiapan belajar. Pada usia manusia itu mencapai tingkat dewasa, kesiapannya untuk belajar itu bisa semakin meningkat, berorientasi pada tugas-tugas yang berkembang dari perannya di masyarakat. Kemudian selanjutnya orientasi belajar. Nah, orientasi belajar di sini tentu saja berbeda dengan anak-anak. Kalau anak-anak kan orientasi belajarnya apa? Karena yaitu ada kelas, misalnya sekolah, karena dia belajar di sekolah, ada pelajaran. Tapi kalau misalnya orientasi belajar orang dewasa di sini tidak lagi pada pelajaran, tetapi karena berpusat pada masalah. Kemudian yang terakhir adalah motivasi belajar. Seiring dengan meningkatnya usia seseorang, maka motivasi belajar yang paling besar itu berasal dari diri sendiri atau motivasi internal. Jadi contohnya motivasi internal ini mungkin ada yang bisa membantu saya
contoh motivasi dari secara internal, dari dalam diri sendiri itu seperti apa? Ayo siapa? Bu Anissa mungkin? Contoh motivasi internal itu misalkan saya mau saya mau belajar matematika karena memang saya pengen matematika saya nilainya 9, misalkan seperti Oke. itu. Oke, terima kasih Bu Anissa. Kemudian mungkin yang lain mungkin Bu Desi atau Bu Rina mungkin? Ya Bu, misalkan ya Bu, saya sebagai murid karena nilai rapot saya kemarin kurang memuaskan, jadi saya ada motivasi untuk lebih bisa belajar lebih dengan cara ikut les atau belajar mandiri lebih banyak waktunya seperti itu Bu. Jadi ada keinginan sendiri untuk mengarah ke yang lebih baik. Oke, good. Jadi itu semua adalah contoh dari motivasi internal ya. Jadi orang dewasa itu biasanya memiliki motivasi belajar karena dia terdorong dari diri dia sendiri, bukan karena embel-embel dari yang lain. Contohnya misalnya begini, ketika kita buat perbandingan aja ya, ketika anak-anak misalnya, kalau misalnya kita mau dapat nilai bagus, biasanya dengan orang tua itu harus diiming-imingi dulu. Ntar kamu kalau misalnya peringkat 1 nanti tak belikan sepeda, misalnya seperti itu. Nah itu kalau anak-anak. Tetapi kalau misalnya orang dewasa, lebih kepada prinsip, lebih kepada harga diri. Jadi misalnya, wah aku nih harus dapat ranking, harus misalnya ya, ini usia SMA. Wah aku harus dapat ranking 1 nih. Wah, jadi dia berusaha menunjukkan apa ya, ini loh aku gitu. Paham ya sampai di sini ya? Paham Bu. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya Bu Desi. Nah, ini adalah prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Yang pertama adalah keterlibatan. Nah, keterlibatan di sini, jadi orang dewasa ini pada dasarnya itu perlu dilibatkan dalam segala sesuatu pengambilan keputusan. Misalnya Bapak dan Ibu maaf, ibu-ibu di sini sebagai seorang guru nanti di sekolah dilibatkan dalam yang kemarin kita kan sudah belajar tentang kurikulum ya. Jadi Bapak Ibu-ibu di sini dilibatkan secara langsung untuk menyusun seperti apa itu kurikulum begitu. Kemudian pengalaman, prinsip yang kedua. Jadi pengalaman itu menjadi dasar dalam aktivitas pembelajaran. Kemudian yang ketiga, relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Jadi orang dewasa ini paling tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang memiliki relevansi dan dampak secara langsung pada pekerjaan atau kehidupan pribadi mereka. Kemudian yang terakhir adalah berpusat pada masalah. Pembelajaran orang dewasa di sini lebih berpusat pada masalah daripada berorientasi pada konten. Oke. Oke, itu sudah barusan. Dan oke, materinya sudah habis. Mungkin sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada atau sudah paham atau? Saya Bu, saya. Oke, Bu Rina, silahkan. Mohon izin bertanya Bu. Oke, Bu Rina, monggo. Mengenai yang tadi itu kok Bu, yang katanya orang dewasa itu yang internal sama eksternal tadi apa tuh Bu? Suaranya mungkin Bu Rina kurang jelas. Yang internal tadi itu Bu. Oh iya, motivasi internal, ya. Pertanyaan saya misalkan Bu, ini misalkan kalau motivasi yang diberikan contoh itu diberikan pacar gitu Bu, itu termasuk
apa internal, Bu? Kan itu memicu motivasi diri sendiri, Bu. Gimana, Bu? Oke, jadi saya ulangi lagi pertanyaan dari Bu Rina di sini adalah terkait motivasi internal. Apakah motivasi dari pacar itu termasuk motivasi internal? Kan itu bisa memacu semangat dalam diri, Bu, begitu. Iya. Mungkin di sini Ibu-ibu bisa membantu untuk menanggapi atau menjelaskan, menjawab pertanyaan dari Bu Rina. Mungkin saya tanggapi, Bu, bantu Oke, Bu Desi, silahkan. Ya, saya rasa kalau apa ya? Kalau motivasinya datang dari pacar, itu kan dorongan dari luar ya. Jadi itu bisa dikatakan eksternal, Bu. Tapi bisa jadi internal kalau memang itu ada kemauan diri kita pribadi yang lebih besar gitu, Bu, untuk ke arah yang lebih baik, itu bisa dikatakan internal juga. Tapi Oke. sebagai penguat oleh orang lain itu. Oke, Mungkin itu terima saya Oke, sampaikan. terima kasih Bu Desi. Ada lagi mungkin? Sudah cukup, Bu. Sudah ya? Oke. Jadi Bu Rina itu tadi betul sekali ya jawaban dari Bu Desi. Jadi motivasi kalau dari pacar itu Bu, nah itu bukan termasuk motivasi internal, tapi motivasi dari eksternal. Bisa saja kan yang namanya motivasi itu ada motivasi internal dan eksternal. Kan motivasi dari pacar kan bisa bikin kita semangat, Bu. Iya. Betul Iya. kata Bu Desi tadi. Ini sebenarnya sama-sama kuat ya, tetapi yang kita bicarakan di sini adalah dalam konteks pembelajaran orang dewasa. Motivasi yang paling kuat itu adalah motivasi secara internal atau dalam diri. Kenapa begitu? Karena bisa kita bicara bisa saya katakan begini, motivasi eksternal itu sifatnya hanya sementara. Seperti yang Bu Rina contohkan tadi, kalau misalnya dari pacar, Bu. Nah, kalau misalnya seandainya misalnya putus dengan pacarnya, Ya sudah. itu gimana? Berarti Tidak. motivasinya juga ikut menurun kan? Iya. Nah, berbeda dengan jika kita memiliki motivasi secara internal atau dalam diri kita. Jadi itu akan tertanam kuat meskipun ada misalnya dari luar, kamu nggak usah gini, nggak usah gini. Tapi kalau sudah namanya motivasi internal dari dalam diri kita itu nggak akan pernah hilang ya istilahnya begitu. Mungkin bisa dimengerti Bu Rina? Bisa, Bu. Terima Oke. kasih untuk jawabannya. Ya, terima kasih juga untuk Bu Desi yang sudah membantu memberikan jawaban. Mungkin ada lagi? Tidak ada? Udah, Bu. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada berarti sudah paham ya konteks dari pembelajaran orang dewasa itu seperti apa? Ya, Bu. Ya, jadi saya harap nanti ibu-ibu semuanya ketika nanti penerapan IHT di sekolah masing-masing bisa menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran ini karena nanti yang akan Bapak dan Ibu fasilitasi adalah rekan-rekan guru ya, bukan anak-anak. Jadi harus bisa dibedakan antara memfasilitasi peserta didik dengan memfasilitasi rekan sesama guru, begitu ya. Ya, Bu. Baik, karena ini sudah di penghujung acara, sebelumnya mungkin saya membacakan kesimpulan dari hasil percakapan diskusi kita kali ini dari awal sampai akhir tentang pembelajaran orang dewasa, bahwa pembelajaran orang dewasa itu merupakan bahwa pembelajaran orang dewasa itu merupakan segala bentuk atau cara pembelajaran yang dilakukan oleh orang dewasa. Jadi pembelajaran orang dewasa ini berbeda dengan pembelajaran anak-anak. Kaidah dari pembelajaran orang dewasa yang sering digunakan adalah diskusi, penyelesaian masalah, dan bertukar pengalaman. Baik, itu adalah kesimpulan dari saya. Tibalah kita di penghujung acara. Mungkin tadi karena yang membantu saya berdoa adalah Bu Desi, maka saya minta bantuan untuk Bu Desi untuk menutup acara juga. Silakan Bu Desi. Ya, baik.
Karena memang sudah selesai untuk materinya, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama untuk Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, materi yang disampaikan Bu Marlia dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Saya kembalikan lagi kepada Bu Marlia. Terima kasih Bu Desi sudah menutup acara ini. Baik, ibu-ibu semuanya, karena waktu menunjukkan sudah malam ya, saya tahu ibu-ibu semuanya pasti sudah lelah dengan aktivitas panjang hari dan ditambah lagi sebentar lagi masih akan melaksanakan tugas asinkronus ya. Iya, Tetap Bu. semangat, waktu kita cuma tinggal 2 hari lagi karena ini hari ke-8. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun ibu-ibu berada. Terima Iya, Bu. kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.